mereka paham istilah kaki tersebut. Sebadui-baduinya mereka, tengok ya, sebadui-baduinya mereka atau se-Arabinya mereka sudah paham istilah kaki digunakan untuk orang hina dan rendah. Makna hadis tersebut, Allah meletakkan kakinya di neraka. Allah menetapkan kehinaan untuk para penghuni neraka. Kenapa Allah menetapkan kehinaan untuk para penghuni neraka? Karena ketika di dunia diberikan dia akal, tak digunakannya akalnya, hingga dia menyembah anak manusia yang ceritanya fiktif. Diberikan dia tuh kewajiban sebagai seorang manusia, dilanggarnya, malah dia memilih hidup seperti seekor hewan. Layak nggak diberikan kehinaan dia? Layak nggak dia dihinakan Allah? Layak, karena Allah yang punya hak prerogatif untuk memuliakan seseorang dan juga menghinakan seseorang. Sama halnya dengan pertandingan gulat atau pertandingan gladiator di zaman Yunani dulu. Ya, kalau abang-abang buka data sejarah tentang pertandingan atau pergulatan gladiator di Yunani dahulu, setiap petarung yang menang setelah dia menumbangkan lawannya, dia akan menghinakan lawannya dengan cara dia meletakkan kakinya di atas kepala lawannya. Itu dia lakukan untuk menunjukkan kehinaan terhadap lawan dia ketika dia bertarung di arena gladiator pada masa itu. Jelas? Dan dari yang Bapak sampaikan tadi ya tentang sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak setara dengan makhluk. Dan itu dalilnya dari Al-Quran. Bapak sampaikan, Allah menyampaikan tentang sifat-sifatnya, memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Ya, berbeda dengan kalian teman-teman Kristen. Tak bisa kalian elak bahwasanya Tuhan kalian punya kaki. Bahkan Tuhan kalian berjalan-jalan di surga dengan kedua kakinya. Tertulis di dalam surat Kejadian nomor 3 ayat 1 sampai seterusnya. Bahkan Tuhan kalian pun tidak memiliki pengetahuan yang kuat, pengetahuan yang luar biasa. Karena apa? Dia nggak tahu di mana Adam. Dia mencari-cari Adam. Adam, di mana kau Adam? Di mana kau Adam? Nggak tahu dia Adam rondo di balik pohon. Masa Tuhan main petak umpet dengan Adam? Jadi parahnya lagi Tuhan di bola-bola. Adakah kamu makan buah larangan itu? Syukran Bang Adi, jazakallah khair. Adakah kamu makan buah larangan itu Adam? Di bola Tuhannya. Dilemparkan Adam sama Hawa. Sesungguhnya perempuan yang Allah ciptakan jadi pendampingku itu, ini dia yang mengasuhku katanya. Datang lagi Tuhan dan jumpain Hawa. Hawa, cemana Hawa? Sesungguhnya ular itu yang merayuku. Ular, cemana ular? Cemana gitu? Tuhan kok di bola-bola? Nangis. Oke, selamat bergabung Bang Randy. Ya, teman-teman yang Kristen typing di bawah kalau mau naik. Aku Kristen, naik bilang. Aduh, umat ini kepala ini. Lagi guys, tap lagi guys. 100k. Tap lagi guys. Bang Dewa yang moderator, tolong naikkan tamu Bang. Bang Faruk naikkan tamu rungkat nih. Oke Bang, ya siap Bang. Ya silakan Bang. Halo, selamat pagi Bang Devri. Wah. Selamat pagi Bang Devri.
Bang Jeffrey. Aduh. Termasuk Pak Akil ya, nggak tahu. Bang Randy. Selamat pagi Bang Randy. Coba Pak Depri kalau misalkan naik, ambil posisi yang bagus, jangan pada saat di jalan raya minta naik. Ini kita lagi lintas diskusi agama. Cari dulu posisi yang bagus ya. Depri ini. Diturunkan saja. Selamat pagi Bang Black. Selamat pagi Bang Black. Bang Black. Aduh. Pada nggak mau noten jawab Bang. Oke, aku turunkan ya. Bang Black. Black Sweet. Halo Bang Den. Bang di mute dulu Bang Pangeran. Bang di mute. Oke. Bang Faruk pakai 2 akun ini. Kayaknya diganggu lagi nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, oke, ini aja kita. Waalaikumsalam. Ini ya Bang Dewa, jadi besarkan Bang Dewa ya. Bang Mahadewa. Oke, Bang Den, selamat bergabung Bang Den. Bang Den. Bang Den. Diturunkan aja Bang Dewa kalau ngomong. Bang Baru pakak tuh Bang Den tuh pakak kalau bahasa Minang. Gak mau ngomong, turunkan aja kalau nggak mau ngomong. Iya, kita cari yang lain aja, coba yang lain. Bantu Bang Dewa cari Bang yang lain Bang, yang Kristen Bang. Mumpung ada Bang Dewa di sini, aduh, Bang Mahadewa Bang ini Baru. bernarasi nih. Tadi minta maaf ya, siap, Dewa Bang ikut campur tadi. Soalnya gini ya Bang Baruk ya. Ketika ada orang Kristen itu bertanya, tetapi dia tidak membutuhkan jawaban, lebih baik tidak usah dijawab. Larikan saja ke dalam Bible-nya. Untuk apa dijawab juga gitu. Lanjut. Dewa makan sambil makan Dewa, lanjut. Siap Bang Dewa. Oke Bang Dodo, selamat bergabung Bang Dodo. Waalaikumsalam Bang Insi Jirwan. Ya siap Bang Harahap. Bang Aiman Malewa, selamat bergabung Bang Aiman. Bang Aiman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar, pendukung, pecinta Bang Faruk. Ya, mungkin sedikit saya menyampaikan. Jadi kitabnya Bible-nya orang Kristen itu banyak kepalsuan dan salah. Jadi intinya kalau kitab palsu itu penghuni neraka. Kalaupun benar ya tetap jadi penghuni neraka orang Kristen itu, karena kitab Injil ini untuk kaum Israel. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin saya turunkan ya Bang Aiman ya buat Siap. Baik. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Halo Bang Ya, Putra, betul. selamat pagi. Bang Putra Jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke silahkan Bang, ada yang mau disampaikan? Untuk ngasih semangat aja sama Bang Faruk dan tim-timnya. Cuman kita minta sama Bang Faruk ini
Minta diturunkan bang apanya ehoknya, nggak jelas itu suaranya bang. Kayak maklum lah kita di kebun ini. Selalu apa ini suaranya Bang Faruk? Saya nggak pakai songkat Bapak. Bang Faruk nggak pakai songkat ini loh. Apa yang diturunkan? Nggak ada songkat ini. Oh, Itu dalam ruangan. oh gitu, ya. Gitu, soalnya. Ah? Itu karena dalam Iya, ruangan. agak. Oh gitu, ya. Maklum lah. Kita di kebun nih. Iya Pak. Ya. Kita selalu mantau terus Bang Faruk ini. Selamat. Semoga sukses dan tetap selalu yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bang Putra, saya turunkan ya. Oke, kita turun. Baik, terima Mantau kasih. di bawah. Iya, karena Bang Faruk dalam ruangan teman-teman ya. Makanya Bang Faruk ini noise mungkin. Karena saya kan lagi di kerjaan. Kalau saya keluar nanti ribut. Ada suara kendaraan, suara apa. Bang Faruk, boleh nanya nggak? Iya Bang Pangeran. Boleh nggak abang sedikit cerita? Abang kan mualaf kan 12 tahun. Terus yang membuat abang tuh mematakan di abang pelajari dulu di Bibel yang sebelumnya agama abang ya, abang sebelum jadi mualaf. Kamila, Apa sih yang abang iniin gitu dulu? Iya, alasan-alasan Bang Faruk itu apa? Ya meninggalkan agama dahulu itu. Itulah tema-tema yang Bang Faruk angkat ini tadi. Ya, tapi satu yang pasti Bang Faruk sadari di dalam Bible itu tidak ada janji yang diberikan kepada umat Kristen. Bahkan Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang telah mentuhankan Dia, menyembah kepada Dia. Ya, akan tetapi ya Yesus memerintahkan supaya mengikuti ya semua perintah yang telah disampaikan Bapa kepada Dia, dan Dia tidak bisa berbuat apa-apapun dalam Matius 5:30, melainkan ya karena setiap perbuatan Dia berdasarkan apa yang diperintahkan kepada Dia, disampaikan kepada Dia oleh Bapaknya. Yang lebih mengejutkan di dalam Matius 5 nomor 24 sampai dengan 26. Ya, di mana di situ Yesus menyatakan diri Dia diutus hanya untuk Bani Israel, ya untuk domba-domba Israel yang tersesat, bukan orang di luar dari Bani Israel. Ya, dan di ayat 26-nya ya dikatakan orang-orang yang minta pertolongan kepada Dia di luar dari Bani Israel dikatakan guguk. Bahkan di Matius 10 nomor 1 sampai dengan seterusnya di situ jelas ya, apalagi di ayat 5-nya, dimulai dari ayat 5-nya, di mana Dia memanggil murid-muridnya, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Akan tetapi, ya di Matius 10 itu ya, akan tetapi ya Yesus itu menyampaikan amanat kepada murid-muridnya, janganlah kau datangi bangsa-bangsa lain. Dia tidak memperbolehkan untuk murid-muridnya menyampaikan pengajaran-pengajarannya kepada bangsa lain. Bahkan dikatakan di dalam Matius 10 itu juga, jangan kau menyampaikan kepada orang-orang di luar dari Bani Israel. Assalamualaikum. Bang Faruk. Waalaikumsalam. Jadi akhirnya Bang Faruk memutuskan ternyata Yesus itu adalah utusan. Ya, Yesus itu hanyalah utusan. Jikapun kisah tentang Yesus itu benar, ya Bible sendiri menyampaikan bahwasanya Dia adalah utusan. Jika memang benar kisah Yesus itu benar adanya. Akan tetapi sampai detik ini saat kita mengkaji apakah Yesus itu benar-benar dilahirkan oleh Maria, orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah kaum Yahudi, yang hidup di bawah hukum Yahudi, apakah dia benar-benar dilahirkan Yesus ini? Sementara Bible sendiri tidak menjelaskan kepada kita bagaimana Maria yang hamil tanpa suami bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Karena memang benar dia pernah hidup di tengah-tengah Yahudi, seharusnya dia dirajam. Dan jika memang dia tidak dirajam, apa alasannya? Silakan memberikan penjelasan sementara di dalam Matius 1 ya, dimulai dari nomor 18 sampai seterusnya. Di situ malah dikatakan Maria, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ceritanya kayak mana? Wanita yang sudah hamil diambil Yusuf menjadi istrinya. Dia harus memiliki penjelasan kepada orang-orang gitu loh. Bagaimana kenapa dia mengambil seorang wanita yang hamil sebagai istrinya? Salah satu alasan yang membenarkan itu tertulis dalam Bilangan 22 nomor 29. Di situ dikisahkan wanita yang diperkaus itu tidak akan dirajam, ya, tidak dirajam. Akan tetapi lelaki yang telah memperkausnya itu harus memberikan 50
50 keping uang lah kepada orang tua yang merawat dia, dan juga lelaki yang telah memperkaus dia itu harus menikahinya. Jika memang benar ada pernikahan, oleh pernikahan antara Yusuf dengan Maria dalam kondisi hamil, tidak ada alasan lain yang membenarkan untuk Maria bebas dari hukum rajam selain Yusuf mengaku bahwasanya dia telah memperkaus Maria. Dia telah memperkaus Maria. Jika dia mengaku seperti itu, maka berarti anak yang dilahirkan Yesus, anak yang dilahirkan Maria itu berarti anak kalian yang meneruskan itu. Satu lagi itunya Bang Faruk, Kisah Para Rasul 16 nomor 16. Bang Faruk, boleh nanya nggak? Sebentar Pak Dio, sebentar ya. Tadi petunjuknya kan di dalam Matius. Sekarang di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16. Dan Bang, kalau Abang kan dulu kan di Kristen, ya kan dulunya kan. Itu kan disiksa ya Bang ya, cewek. Bukan mute, ya? itu dia lagi ngomong Bang Pangeran. Oh, Mute, oke. Bang Faruk. Bang Faruk, mute. Iya, Bang Dewa, aku yang buka datanya. Kita bacakan apa? Ya. KPR Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Nomor Anang. iya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Tapi kalau ini mereka akan membantah lagi Bang Dewan. Iya kan mereka tugasnya kan membantah, bukan mengikuti. Memang membantah. Kalau Roh Kudus itu Tuhan dan ternyata bagian daripada Tuhan dan ternyata Roh Kudus sendiri melarang melintasi sampai mengajarkan ke Indonesia, itu dilarang Bang Faruk, nggak boleh. Iya. Nah dibantah sama mereka, ya mereka bantah aja. Tugas kita kan cuma memperlihatkan ayat. Mereka membantah. Kalau kami kan sebagai umat itu mana ada yang namanya Al-Quran itu dibantah. Kami diikuti. Kalau mereka enggak. Tugas mereka membantah. Mereka sedang berdiskusi dengan Roh Kudus. Bukan dengan kami sebagai umat muslim. Betul tidak? Silakan lanjut. Mungkin silakan. Mohon maaf tadi potong. Iya, terima kasih. Bang Faruk, ini sebenarnya penasaran sih, cuma pengen tahu aja. Selama di periode kemu'alafan Bang Faruk, di awal-awal kemu'alafan Bang Faruk, pernah nggak sih Bang Faruk itu mengalami ancaman jiwa, ancaman nyawa gitu? Dari entah itu dari oknum Kristen atau oknum gereja atau apalah itu, pernah nggak? Oke, kalau di awal dari keislaman Bang Faruk tidak pernah mendapatkan ancaman, ya ancaman nyawa kan gitu. Tapi kalau persekusi, olok-olok, ya itu makanan sehari-hari. Akan tetapi, ya di sini Bang Faruk buka, ya berkisar 2 bulan yang lalu ada yang dengan sengaja seakan-akan dengan sengaja mau menggilas, menabrak saya di jalan raya. Jadi ceritanya itu saya mau pergi kerja, udah saya dipepet sama sebuah mobil. Mobil itu buka kaca, gitu dia buka kaca, saya ngeliat wajah dia ngeliat wajah saya, tiba-tiba ditepis dia mobilnya ke sebelah kiri.
hingga saya hampir terbanting ke jalan raya karena saya sudah menyadari niat dia. Begitu kepala mobil dia itu menggeser ke kiri, saya udah sadar ini kok aku dipepet ke kiri. Begitu dia mulai pemikiran, aku keluar dari badan jalan raya hingga aku hampir terpelanting. Setelah itu dia sempat melambat, saya kejar dia. Sempat lagi saya mau dipepet dia ke sebelah kanan. Dan akhirnya saya tidak mampu untuk mengejar dia. Alhamdulillah Allah masih menjaga nyawa saya ya. Itu kisah nyata Bang Tio. Dan itu gak pernah kubuka. Yang pernah kubuka kemarin waktu ketemu sama Bang Zuma di Medan kemarin, ketemu sama para pemimpin api, ya pemimpin api di Medan. Di saat membuat program tentang api Medan ini saya utarakan maunya dibuatkanlah laskar ya atau sebuah tim di Medan ini. Jadi kalau ada keadaan seperti itu yang kuhadapi atau saudara-saudara aku lagi hadapi, kita share di grup. Jadi tim itu bergerak cepat gitu loh. Nyaris Bang, jelas sekali Bang. Mau dihantam dia saya, jelas nih saya Bang. Silakan Bang. Oke, berarti itu kejadiannya 2 bulan yang lalu ya, sebelum abang live ini atau sudah? Sudah Bang. Sudah. Oh iya, berarti inilah ada indikasi walaupun kita belum bisa memastikan ini ya, cuma betul. Ada indikasi ke situ. Oke. Tapi secara umum di awal periode kemualafan Bang Farouk tuh nggak ada lah ya ancaman-ancaman begitu ya? Nggak ada. Di awal keislaman itu nggak ada. Bahkan orang tuaku, bapakku sendiri nggak ada ancaman seperti itu. Kalau dari keluarga sendiri gimana Bang Farouk? Dari keluarga umpamanya pemboikotan atau kemarahan mereka atau ungkapan kata-kata atau sikap seperti apa yang Bang Farouk alami itu seperti apa? Boleh diceritakan nggak sedikit? Iya, kalau di awal keislamanku, ya sikap mereka lebih kepada di belakang saya gitu, menunjukkan ketidaksukaannya. Ya, tapi kalau orang tuaku, ya terkhusus almarhum mama saya, dia menunjukkan langsung memang sikap ketidaksukaannya gitu loh kepada pilihanku dengan cara dia berupaya untuk mengintimidasi istri. Ya, tapi itu dilakukan di belakang saya. Istri saya yang beliau intimidasi, beliau tekan gitu loh. Tapi memang alhamdulillah ya istri diberikan kesabaran untuk menghadapi itu. Kalau perihal tentang intervensi langsung kepada hidupku, keluarga nggak ada yang berani. Keluarga Bang Farouk itu nggak ada yang berani. Untuk saya, ngapain saya nggak berani karena apa? Memang itulah alhamdulillahnya ya rancangan dibuat Allah. Karena memang dari dulu alhamdulillah Bang Jo. Sikit Bang Pangeran ya di dulu Bang ya, noise Bang. Dari saya tamat SMA, saya udah memang hidup mandiri Bang Gio. Masya Allah. Aku memang udah mandiri, aku tidak pernah mau meminta sama keluargaku. Bahkan aku nisbatkan diriku, aku tidak mau lagi makan di rumahku. Tak mau lagi aku dikasih makan sama mama bapakku gitu loh. Makanya di saat aku syahadat, aku bukan tinggal di rumahku lagi. Karena memang aku dari tamat SMA tak tinggal di rumah lagi. Jadi nggak ada beban sama aku. Gitu. Waktu aku syahadat itu nggak ada beban. Takutnya nanti mamaku gini, bapakku begini, nggak ada beban. Mama bapakku tahu aku sudah Islam ketika anak pertamaku lahir. Masya Allah. Lama jaraknya, hampir 3 tahun itu baru mereka tahu aku sudah Islam. Tapi sebelum itu aku masih berkunjung. Begitu aku beritahu kepada mereka aku Islam, gitu loh. Beritahu mereka Islam, aku sudah datang lagi ke rumah, gitu loh. Tapi adik perempuanku, ada adik paling kecil, ya, adik perempuan paling kecil, ya, termasuk dia ada yang paling bawah saya. Saya punya 2 perempuan adikku paling kecil ini aku paling sayang dan beliau pun alhamdulillah begitu juga kepada Bang Farouk. Bahkan di setiap saya ulang tahun dia udah menikah, dia punya anak, dia selalu datang berkunjung ke rumah untuk itu masih Kristen sampai sekarang? Masih Kristen. Bahkan dia kalau punya masalah dia selalu cerita ke saya. Udah besar pun dulu dia udah gadis, kalau dia sakit yang dicarinya abangnya, saya dicarinya. Masya Allah. Panggil abang kata dia. Sama dia saya cerita melalui SMS. Saya bilang sebenarnya aku sudah Islam, tapi untuk sementara kau simpan dulu lah informasi keislamanku ini kepada mama sama bapak. Aku takut bapak itu khawatir, mama itu khawatir, dia cuma di mana. Alhamdulillah dia simpan. Anakku lahir, aku bilang sama dia, anakku sudah lahir. Sampaikan kepada mama sama bapak aku sudah Islam. Terserah respon mereka seperti apa kepada aku.
Ya, tapi yang pasti ya mereka harus mengetahui bahwasanya dia sudah memiliki cucu. Masya Karena Allah. saya laki kan gitu. Tak lama kemudian, seminggu kemudian datang kedua orang tuaku sama kakakku sama keluarga ke rumah mertuaku. Karena dia waktu itu aku tinggal di rumah mertua. Masya Ya, Allah. waktu Masya itu Allah. mama saya hanya menangis. Tapi setelah itu mereka menunjukkan ketidaksukaannya, kemarahannya masih gitu loh kepada saya. Selang beberapa hampir 1 tahun kemudian, saya masih tinggal di rumah mertua itu. Barulah bapak saya manggil saya ke rumah. Saya datang ke rumah, ngobrol sama dia bilang, ya udahlah, kau pulanglah, kata dia. Kau anak laki-laki, ya jangan kau tinggal di rumah mertuamu, itu memalukan. Sementara aku punya rumah 1 di sana, kata dia. Tinggallah kau di situ. Aku sudah tua, gak ada lagi yang dampingin aku nanti. Waktu itu abangku di Bogor, yang dia merantau di Bogor. Ya udah, atas izin dia saya kembali. Saya tinggal di rumah dia lah, di rumah kedua bapak saya. Itulah yang jadi tempat tinggal saya saat ini. Bahkan jika bisa dipandang dengan jujur sama orang tua saya, ya teman-teman. Ini saya ingatkan ya buat teman-teman ya, yang mualaf. Satu hal pelajaran yang saya, karena memang ini pelajaran saya pribadi, karena memang saya dari dulu seperti itu. Sesulit apapun ekonomimu, jangan ngomong ke keluargamu. Mau mati pun kau kelaparan, jangan kau ngomong ke keluargamu, jangan. Nanti itu menjadi bahan mereka untuk merendahkan akidahmu dan merendahkan dirimu. Mereka tak akan berani ngomong samamu karena mereka tahu kau fakir. Jangan tunjukkan kefakiranmu, karena aku prinsipku seperti itu. Dulu aku aku udah cerita mungkin sama abangnya. Di awal pernikahanku aku pernah sama istriku, berdua sama istri. Kami makan instan Alhamdulillah waktu itu harganya 500 perak. Kami rendam dengan air yang banyak, itu yang kami makan. Mantap. Gitu. Mantap. Adik perempuanku bang dia waktu itu belum menikah. Dia berupaya, dia tahu abang ini dalam kesulitan ekonomi karena saya pun kerja. Dia memberi saya uang, dia gajian di tangan saya dia berikan uang. Saya marahin dia. Apa kau mau hinakan aku? Mau kau rendahkan aku? Saya bilang. Ini ada yang bermuda nonton ini. Nggak kayak gitu loh bang, abang kan karena dulu aku yang nyekolahkan dia bang dia. Bahkan aku sempat janji mau memuliakan dia, tapi karena terbentur masalah pribadiku nggak jadi ikut kuliah karena tidak bekerja. Abang kan dulu baik sama aku, tidak aku bilang. Tidak aku bilang, jangan kau hinakan aku dengan kau memberikan aku materi. Aku tolak. Jangan pernah tunjukkan di depan keluarga. Kalaupun memang kalian tidak punya uang teman-teman, ada perkumpulan keluarga. Kalau punya uang, jangan datang. Jangan paksakan. Jangan kau datang aja karena takut mereka sakit hati. Datang kamu di situ dipermalukan kau nanti. Tujuannya apa? Ya, supaya kau bisa berbicara. Bisa kau bersikap tegas tentang akidahmu. Aku bisa bersikap tegas tentang akidahku. Karena apa? Ya, aku tidak pernah meminta kepada mereka. Bahkan jika mereka memberi, aku menolak keluargaku. Kecuali orang tua. Ya, kecuali orang tua. Di saat mereka berbicara, gitulah aku bisa membantah. Ini pengalaman aku ceritakan. Mama saya meninggal dunia. Tradisi Batak pada masa itu, mama saya dikebumikan di hari ke-5. Waktu hari adat, gitu loh. Pengadat adat hari terakhir mama saya mau dikebumikan. Azan asar kumandang. Saya tinggalkan kegiatan itu, saya pergi sholat asar. Rupanya kegiatan itu adat itu membutuhkan saya karena saya anak laki-laki. Keluarga ribut semua, mana di Siparu. Sampai saya ke rumah, jelek muka mereka semua. Adik mama saya yang paling kecil atau tante saya bilang, kau dari mana? Dengan suara tinggi. Kau dari mana? Sholat, dia bilang. Ngapain lagi kau sholat? Apa kau sholat kayak gini? Langsung aku bersuara. Jika kegiatan ini mengganggu ibadahku, ku tinggalkan ini. Berteriak aku tinggalkan ini, aku bilang. Kok kalian pula melarang aku sholat? Apakah dengan aku tidak sholat? Karena aku kan lagi gitu. Ku tinggalkan ini sekarang, ku tinggalkan ini. Ku marahin, diam orang mereka semua. Terdiam. Makanya gitu teman-teman, jangan cerita. Gak ada pun berasmu di rumah, jangan cerita. Cerita kepada Allah. Saya pun di depan di awal keislamanku sering aku nangis aku. Tapi yang masih aku nangis kepada Allah. Aku datang ke masjid, sholat aku di masjid. Setelah sholat aku nggak pulang. Aku nangis, aku ceritakan semua Allah. Begitu sulitnya ya Allah. Saat ini juga tidak ada aku tinggalkan rupiah, 1 rupiah pun kepada istri dan anakku. Waktu itu anakku masih 1 bang dia. Gak ada rupiah aku tinggalkan. Beras 1 butir pun ya Allah tidak ada di rumahku, saya bilang.
Kalau saat ini aku pulang tidak membawa rezeki, dengan apa mereka akan hidup? Ceritakan kalau kesusahan itu ceritakan sama Allah, jangan ceritakan sama makhluk. Nggak usah ya. Dan dengan itu nanti tidak dimudahkan Allah rezeki kita, sehingga mereka memandang bahwasannya kita tidak pernah susah. Dan kisah ini kuceritakan ke ayahku di awal dulu. Saya bilang, bapak ingat nggak waktu begini? Aku nggak punya uang. Gitu ya teman-teman ya. Silakan lanjut Bang Priyatama. Iya, itu berarti ini ya teman-teman, kenapa saya menanyakan hal itu biar mengedukasi buat kawan-kawan di bawah juga, termasuk saya pribadi. Ya, terkadang kita itu diuji, bukan terkadang, pasti akan diuji sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu as-sadaqu wa falaya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira, mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak akan diuji? Oh, tidak. Sungguh kami telah pasti kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara mereka orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Inilah prakteknya tadi yang teman-teman dengarkan dari kisah Bang Faruk. Sebenarnya teman-teman, kisah Bang Faruk ini bagian dari apa yang beliau ceritakan ya. Dulu di lomba mu'alaf beberapa bulan lalu, dan itu juga banyak kisah-kisah yang lainnya dari teman-teman partisipan dalam lomba tersebut. Kita mendengarkan banyak sekali kisah-kisah inspiratif ya, yang ini insya Allah menambahkan rasa syukur kita teman-teman. Kita yang sudah lahir dari Islam, alhamdulillah punya pekerjaan, alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah. Alhamdulillah mungkin kita di sini ya, mungkin sebagian besar ya tidak mengalami apa yang dialami oleh Bang Faruk ya. Atau mungkin ada di antara kita yang belum pernah mengalami makan pakai nasi basi umpamanya, atau beli warteg 5.000 dibagi 3 sampai malam. Atau mungkin belum ada di antara kita mungkin yang pernah merasakan makan nasi pakai garam aja. Atau bahkan ada yang dia makan, dia hanya minum air, itu pun air keran. Demi apa? Demi menutup kekosongan perutnya. Ini semua dalam rangka untuk bertahan, bersabar dalam semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini insya Allah menjadi motivasi ya bagi kita semua. Pria tampan mu'alaf. Enggak Bang, aku nih memotivasi aja. Pokoknya aku cowok paling tampan di Bogor Bang. Itu no debat itu. Terus ini Bang Pria Tampan, Bang Faruk tambahkan ya. Jangan juga karena itu pengalaman pribadi Bang Faruk ya. Buat teman mu'alaf ya, ujian yang kita terima eksternal atau dari orang-orang di luar Islam, ya insya Allah itu tidak memukul hati kita. Tidak memukul itu Bang. Ujian yang terberat itu yang kena ke hati kita, ya itu ujian internal yang kita dapat dari saudara muslim kita. Ya, mungkin kalau kau nanti merasakan itu, tetap kau bersangka baik kepada Allah. Ini ujian seperti ayat yang disampaikan Bang Tio tadi kan, tentang Bang Pria Tampan tadi ya, tentang ujian orang-orang beriman. Ya, nanti di awal keislamanmu, orang-orang yang akan mencemoohmu itu adalah muslim itu sendiri. Mungkin akan ada ya orang-orang yang akan menghina kamu, dan yang menghinamu itu adalah muslim, saudara muslim. Dan di saat itu terjadi, itu ada besar hasilnya kamu. Jangan menyimpan kebencian, ya kemarahan kepada mereka. Karena jangan kau di saat itu terjadi, jangan kau lihat pelaku, jangan kau lihat makhluk yang berbuat, tapi lihatlah atas ketentuan siapa itu terjadi. Itu semua atas ketentuan Allah, dan Allah menentukan itu sebagai ujian untuk kita. Jangan benci, gitu loh. Mereka akan mengolok-olokmu juga, mereka akan merendahkanmu, menyepelekanmu, konon memperhatikanmu, tak diperhatikan. Mereka tak akan memperhatikanmu, itu ujian itu. Karena memang jika memang bahagian dari diri, bahagian dari
memang ditakdirkan Allah menjadi rezeki kita, akan datang ke tangan kita. Karena itu yang kurasakan dulu Bang Pria Tampan. Ya dulu yang awal itu paling keras itu hantaman itu dari saudara muslim itu sendiri. Tapi ya Allah yang tidak memiliki kebencian kepada mereka gitu loh. Bahkan saya pernah diolok dengan perkataan, dengan kata-kata kotor disampaikan kepada saya gitu loh. Dikatakan kepada bahwa semalamnya kok Islam banyak kali cakap kau. Bahkan saya Bang Pria Tampan mungkin pernah cerita, saya pernah ditolak guru ngaji. Padahal saya fakir, saya ditolak guru ngaji. Gitu loh. Saya waktu itu nggak tahu kenapa aku ditolak, dibilang aku gak usah ngaji sama dia lagi. Saya tanya sama istri, kenapa? Istri saya terdiam. Kenapa? Saya bilang, ya mungkin nggak cukup lah, nggak cocok itu yang aku berikan, kata dia. Dan sejak itu memang aku berjanji sama diriku, ya Allah ya Tuhanku, jika Engkau percayakan kelak aku ilmu tentang tajwid ini, aku akan menghadirkan majelis ilmu membimbing anak-anak di kampung ini, tidak dipungut biaya spesial pun ya Allah. Tak pungut biaya spesial pun, bahkan jika Engkau mudahkan rezekiku, berikan mereka uang jajan setiap mereka selesai mengaji. Alhamdulillah itu sudah Bang Faruk amalkan beberapa tahun ini. Masya Allah, Allahumma barik. Luar biasa ya teman-teman. Ini coba ya, aku bandingkan ya Bang Faruk ya. Siap. Dari beberapa kisah inspiratif yang disebutkan oleh teman-teman mu'alaf, termasuk Kak Nindi, Bang siapa itu yang Manado itu, Bang Theodor, beberapa orang lah ya, banyak ya waktu itu ya. Aku komparasi dengan kisah-kisah atau kesaksian-kesaksian yang katanya murtadin, teman-teman. Nah, murtadin ini kan begini juga nih, mereka kan kadang bersaksi ya, dulu di Islam itu dia begini, begono. Tapi lucunya itu apa? Nggak masuk akal gitu loh. Adalah yang ketemu Yesus lah, adalah yang macam-macam. Adalah yang katanya dia guru dia dulu waktu di Islam itu sebagai peserta MTQ internasional lah, sedangkan namanya nggak dikenal, dia di Sulawesi. Itu kan peserta MTQ itu kan pasti terkenal kan, dia apalagi kalau dia juara, ngaku juara tapi namanya nggak ada. Begitu dia baca Al-Fatihah, dia baca surat-surat dalam Al-Quran, itu bacaannya belepotan. Kok bisa peserta MTQ baca Al-Fatihah aja belepotan? Lucu kan? Jadi ini ada indikasi kebohongan di situ. Berbeda dengan teman-teman mu'alaf. Kalau teman-teman mu'alaf ini kalau kita mendengarkan teman-teman, ya bagi orang-orang yang berhati jujur, bahkan orang Kristen sendiri pun kalau mendengarkan kisah mu'alaf seperti ini, pasti mereka akan terbawa emosi. Ya, emosional ya, maksud saya. Oh iya ya, kok kisahnya gini banget ya gitu. Terharu mereka pasti. Walaupun lisannya mengatakan itu bohong, itu jelek ya. Dan secara otomatis pasti mereka pun akan kepanasan. Pasti mereka akan merasa benci juga. Di sisi yang lain mereka akan benci. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Bang Faruk ini dan teman-teman mu'alaf yang lainnya itu secara otomatis menyinggung, secara otomatis menghantam keimanan mereka. Suka atau tidak suka? Kalau nggak percaya, kalian lihat aja typing di bawah. Iya, ini sedikit lagi Bang Pria Tampan ya. Sering Bang Faruk itu mendengarkan fenomena kayak gini. Aku gimana mau ngaji? Ekonomiku sulit. Aku gimana mau ibadah? Ekonomiku sulit gitu loh. Ya. Itu sebenarnya tidak jadi alasan teman-teman. Ya, nggak jadi alasan. Karena jika di flashback ya, perjalanan saya dulu Bang Pria Tampan ya. Seringkali aku dulu pergi ngaji perut lapar. Seringkali aku ngaji dulu, aku tinggalkan istri dan anak-anak dan anakku tidak ada uang. Bahkan aku pernah ceritakan, aku pernah mau mengaji selama 1 tahun di sebuah padepokan, pulang pergi. Ya, karena padepokan itu jauh dari rumah. Saya numpang mobil orang, saya numpang mobil teman gitu loh. Untuk numpang di mobil dia itu, saya nunggu hampir 1 jam sebelum keberangkatan. Saya pulang kerja nggak makan. Ada makanan di rumah dibungkuskan, saya makan di jalan supaya saya jangan ketinggalan.
Gitu loh. Jangan jadikan alasan, belajar gitu teman-teman. Karena apa? Pukulanku yang paling kuat itu sama Bang Priyatama aku pernah cerita. Pahit kali kebodohan ini Bang. Aku pernah sholat Jumat itu 6 rakaat. 6 rakaat. Aku sekarang menceritakannya ketawa. Dulu aku nangis aku dulu. Sampai aku ceritakan pulang, aku bilang sama istriku, sebenarnya berapa rakaatnya di? Kau bilang 2 rakaat. Aku tadi sholat 6 rakaat. Aku bilang, kok bisa pula kau sholat 6 rakaat? Kau dengar ya, kau bilang sama aku, jangan kau pulang sebelum semua orang pulang. Iya, aku sampai ke masjid. Terus kau bilang, sholat kau kalau ada orang sholat. Iya, aku bilang. Sampai aku ke masjid ada orang sholat. Kau ikut sholat? Ikut. Setelah itu kau pulang? Enggak. Duduk aku karena dia duduk. Setelah itu sholat lagi, aku bilang. Setelah itu sholat adzan. Siap adzan, sholat orang. Ya waktu itu sholat kau sendiri atau orang rame? Rame, aku sholat. Setelah kau pulang? Enggak, aku duduk lagi, aku bilang. Setelah itu apa? Ada ustadznya kasih ceramah, aku bilang. Setelah itu adzan lagi, aku bilang. Waktu itu aku bilang adzan. Kalau apa? Dikomatkan gitu. Adzan lagi, aku bilang. Setelah itu sholat. Berapa rakaat? 2. Iya, ya kok 6 kan istriku. Masya Allah. Jadi yang mana sholat Jumat ini? Aku bilang. Kau bilang 2, siapa yang salah ini? Aku bilang. Istriku juga minim ilmu agamanya. Sholat sunat dah bang. Sholat sunat Iya, dah bang waktu- dulu dah. Iya, waktu itu nggak tahu aku Bang gitu loh. Oke, Hingga sebentar ya. akhirnya- Saya potong dulu ya, sebentar ya. Itu kan ada tamu ya, sebentar ya. Bang Faruk, Ya benar. Sikit lagi Bang Dio. Sikit lagi Bang Dio. Bang apa Bang ada. Sikit lagi. Hingga akhirnya beberapa minggu kemudian aku sholat Jumat, Ustadz itu ceramah. Salah satu perkataan yang ku ingat, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. Berarti dengan pengetahuan. Aku sendiri tak punya pengetahuan. Pulang aku ke rumah, aku bilang sama istriku, Dek, aku dengar kata Ustaz, bagus perkataan dia loh. Dengan ilmu Allah kita kenal, dengan ilmu Allah kita sembah. Berarti aku harus belajar, aku bilang. Tadi yang istriku, kalau kau belajar dari mana uang mau belajar, kata dia. Kemana kau mau belajar, kata dia. Belajar dalam Islam bayar rupanya. Ya setidaknya kan butuh biaya, kata dia. Terdiam aku di situ Bang Dio. Ya Allah, gimana aku ini jadinya? Hingga aku minta sama Allah, ya Allah Tuhan, berikan aku ilmu yang tanpa mengeluarkan dana apapun. Akhirnya waktu aku pergi suatu tempat, aku lihat sebuah perpustakaan. Dan perpustakaan itu bernama Islam, perpustakaan Azhari. Masuk aku ke situ. Gitu loh, ku buka-buka buku, ada buku yang ku cari memang pertama kali itu mengenal sang junjungan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya aku jual nama mu'alafku ke dia sampai aku bisa bawa pulang. Membaca lagi di awal keislamanku hampir 1 tahun kerjaanku membaca. Gak berani aku keluar sama orang karena aku termakan sama mindset istri. Belajar itu berarti kalau ngaji itu bayar. Membaca aku, mudah-mudahan aku salah. Hampir semua buku di perpustakaan itu tentang Islam itu habis ku baca. Hingga akhirnya aku ditawarkan sama teman untuk mengaji pada seluruh guru. Saya bilang, bayar Bapak, saya bilang. Enggak bayar, katanya. Ikut saya ngaji. Mulailah saya ngaji ke sana kemari. Ternyata saya sadari, kenapa ilmu itu mudah masuk kepada saya? Modal dasarnya saya sudah baca. Kenapa saya baca? Baru saya sadari setelah saya ngaji. Buku yang saya baca itu adalah buku fikih. Buku yang saya baca kemarin itu adalah buku tasawuf. Buku saya baca kemarin itu ternyata tentang tauhid. Buku yang saya baca kemarin itu ternyata tentang syariat. Oh, itu mungkin. Oh. Jadi ketika guru itu menyampaikan begini. Oh, iya ada aku baca tentang hadis, penjelasan hadis. Ada aku baca di Bulughul Maram. Bang Priyatama pasti tahu kitab itu kan di Bulughul Maram. Bulughul Maram Aku baca. Oh, itu kitab tentang hadis, penjelasan hadis. Oh, kitab itu tentang ini. Begitulah jadinya, gitu. Itulah dimudahkan oleh Allah. Jadi tetap belajar teman-teman, tetap belajar. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Apalagi belajar di Islam itu gratis. Jangan sia-siakan lah. Jangan sia-siakan waktumu berleha-leha pulang kerja tidur urusan sehari-hari. Jangan belajar. Karena kita punya tanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-anak kita. Alhamdulillah. Itu Bang Faruk, aku jadi ingat ucapan guruku dulu waktu kami masih belajar dulu ya. Sekitar 20 tahun yang lalu. Dia bilang begini, kalau kamu sudah mengatakan oh, itu tanda ilmumu bertambah. Ya kan? Oh, nah itu tanda itu ilmu kita bertambah tuh teman-teman. Nah, itu, kalian dengar kan tadi
bagaimana kisahnya Bang Faruk. Ketika Bang Faruk baca, dia bilang, oh, berarti apa? Bertambah sedikit, terus bertambah ilmunya. Makanya pondasi agama Islam adalah ilmu, membaca. Makanya surat pertama kali yang turun dalam nubuah Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra, bacalah, disuruh baca. Dengan membaca teman-teman, insya Allah kita akan menjadi tahu. Karena itulah pondasi Islam, berilmu, ya, mencari ilmu, membaca, belajar, ya. Berbeda dengan oten. Kalau oten dia modal longor aja, pokoknya ngomong aja sembarangan, pokoknya yang penting bunyi. Ada ilmu nggak ada ilmu, dia nggak peduli. Beda kita dengan Islam. Islam alhamdulillah dibangun di atas dasar ilmu. Dia dibangun di atas dasar dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW dengan logika yang sehat, logika yang bisa diterima oleh akal sehat yang lainnya. Mau buktinya? Nah inilah. Kalian masuk tiap hari di sini, kalian lihat, kalian dengarkan bukti-buktinya apa yang disampaikan oleh Bang Faruk, dan kalian dengarkan bukti-bukti kelongoran oten-oten kalau bicara tanpa data. Di sini kalian lihat. Banyak rekaman. Bang Tapan, sebelum saya turun boleh saya sampaikan sedikit aja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk orang yang punya room. Bang Faruk di bawah udah mulai semalam di taping. Itu kalau pagi kita walaupun ada muslim pendengar kita yang baik, dia minta 02 room khusus untuk oten ya, 2 room ya. Jadi kalau pagi-pagi muslim jangan dinaikkan, walaupun ada muslim diturunkan 2 room. Ini pun udah ada bocah di atas oten, bentar lagi saya turun. Dan khusus untuk ini yang muslim ya, muslim, sebelum saya turun saya nengok YouTube Bang Faruk, saya pantau ya. Belum naik-naik saya lihat, khusus yang muslim, kalau tangannya yang nggak berat tolong di follow YouTube-nya The Real Faruk Sianipar 44 ya, tolong di follow ya YouTube-nya ya, minimal ditonton, kalau nggak habis minimal 10 menit ya, dibantu. Kalau kita membantu saudara kita, insya Allah dengan pulsanya itu internet, yang insya Allah saudara akan mendapat pahala ya, untuk memperjuangkan, bukan diminta material ya. Saya ini khusus, ini udah ada bocah, room udah kosong, saya turun. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah aja, saya pantau. Lanjut saudaraku. Ya. Silakan Bang Bocah, selamat bergabung. Bang Bocah, Islam atau Kristen Bang? Selamat bergabung Bang Bocah. Selamat Bang, selamat siang. Iya, Kristen apa Islam Bang? Alhamdulillah Kristen sejati Bang. Ya, kalau abang Kristen sejati nggak pakai alhamdulillah Bang, itu cuma Islam. Abang kalau Kristen tidak cocok pakai alhamdulillah. Kalau abang pakai alhamdulillah berarti abang nggak sejati, karena abang nyontek alias nyuri istilah Islam. Islam mengatakan alhamdulillah. Kalau Kristen ngomongnya apa Bang? Kalau dapat nikmat Bang? Ya karena kami sembarang aja Bang, mau bahas sembarangan aja. Oh iya ya enggak apa-apa. Oke, sembarangan. Enggak Bang Dio. Enggak Bang Priataman enggak. Terpujilah dewa. Nah, terpujilah dewa. Iya, sembarangan dia. Bener kan aku bilang tadi kan? Bener kan barusan narasi kan? Kalau kalian mau lihat bukti-bukti kelongoran oten, nah ini kayak bocah. Dia sembarangan aja dia. Sembarangan aja pokoknya sembarangan aja. Betul Bang. Bener kan aku bilang kan? Oke, lanjut. Mau diskusi apa Bang kita Bang? Sebenarnya kalau saya lihat judulnya aja Bang, itu aja yang saya mau tanggapi Bang. Oke, silahkan tanggapi Bang. Oten dikatakan Bapak sembah sosok fiktif. Nah, itu pertanyaan Bang. Itu pertanyaan Abang. Itu ada tanda tanya. Ada tanda tanya Bang. Ada tanda tanya. Yang cocok dengan fiktif, yang pernyataan itu sebenarnya kalian yang cocok dengan pernyataan. Iya, kita buktikan ya Bang ya. Kita buktikan, oke? Ya kalau kami kan sudah jelas terbukti kami menyembah apa yang kami kenal. Oke. Jelas bukan fiktif. Nah kalian yang menyembah apa yang kalian kita buktikan ya Bang ya. Itu yang fiktif. Iya udah. Iya kita buktikan ya Bang ya. Pakai data ya, oke? Kata fiktif kok ketawa dia? Cocoknya untuk kalian. Kok ketawa dia? Kami. Kalau kami kan memang sudah jelas. Sebentar aku konfirmasi dulu. Kita diskusi pakai data Bang Bocah. Kita diskusi pakai data ya. Iya, kalau oke, mantap.
Oke. disaksikan dengan Oke, mata baik. kepala kita sendiri, Iya, Bang. oke. Itulah Sudah, data, Bang. Bagaimana Udah, Bang ya? Boca. Oke, aku tanya abang ya. Bagaimana kami ingin menyatakan bahwa Tuhan yang abang sembah itu nyata bukan fiktif, sedangkan di Bible abang tidak dijelaskan bagaimana Maria selamat dari hukum rajamnya orang-orang Yahudi di waktu itu. Kalau abang bisa jelaskan ke kami, silahkan bang. Pakai data bang. Sebutkan ayat di Bible abang ya yang menjelaskan Maria bisa selamat dari hukum rajamnya orang-orang Yahudi yang waktu itu dianggap sebagai wanita yang hamil di luar nikah. Silahkan bang. Itu tidak ada kolerasinya dengan Apa? Kolerasi? tidak ada sama Apa? sekali kolerasinya itu. Kolerasi. Bang, kolera itu penyakit bang bocah. Kolera itu penyakit bang, penyakit gatal-gatal. Gimana? aja ini. Tidak ada korelasinya, Bang. Yang namanya Iya beda bang. Kalau kolera itu penyakit. Kalau korelasi hubungan. Nah, saya jelaskan dulu korelasinya. Nanti saya jelaskan ya. Korelasinya adalah tidak disebutkan di dalam Bible bagaimana Maria bisa selamat dari hukum rajamnya. Kalau dengar dulu bang, iya dengar dulu. Iya aku buktikan itu bang. Siapa yang menyembah sesuatu yang fiktif itu yang iya ini aku mau buktikan. Baik aku buktikan. Bagaimana mungkin teman-teman Kristen menyembah Yesus yang lahir dari rahim Maria, sedangkan dalam adat istiadat orang-orang Yahudi, wanita yang lahir atau wanita yang hamil di luar nikah, hamil dia, itu harus dihukum rajam. Pertanyaannya, bagaimana Maria itu bisa selamat dari hukum rajamnya Yahudi? Silahkan bang. Saya kan sudah katakan tadi bang bahwa itu tidak ada korelasinya dengan apa yang dituliskan. Bukan korelasi. Kolera itu penyakit abang. Korelasi. Jangan sok-sok ilmiah lah kalau abang nggak abang lah yang kurang korelasi. Bukan kolera. Bukan kolera. Korela bukan kolera ya. Sebutkan. Telinga abang yang harus dibereskan dulu. Orang dia ngomong kolera kok telinga aku disalahkan. Semua orang dengar kok. Itu pertanyaan lo Bang Bocah, apa jawabannya? Orang nanya lo. Jawab dulu. Bagaimana caranya? Yang kita mau buktikan ini bang, siapa yang menyembah yang fiktif? Apakah saya justru, atau anda dengarkan, semua? Justru kalau anda tidak mampu menyebutkan dengan Maria, korelasinya adalah kalau anda tidak mampu menyebutkan bagaimana dengar itu siapa yang oke kita buktikan dulu. Siapa penyembah fiktif? Aduh nyocro saja kau ini. Aku sebutkan korelasinya tidak paham. Korelasinya adalah bagaimana mungkin seorang Yesus itu lahir kalau Maria itu dirajam oleh orang-orang Yahudi. Oke? Nah sekarang kan yang kalian yakini itu Yesus lahir dari rahim Maria. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya, bagaimana caranya Maria itu bisa selamat dari hukum rajamnya Yahudi? Silakan. Silakan bang. Aduh, modal congor ini mah. Yang pria tampan, iya bocah kali bang pria tampan. Nah, silakan bang, jawab bang. Kamu mencari korelasinya, tetapi ketika saya menjelaskan, korelasi tidak paham. Gak usah pakai kolera, bukan kolerasi, korelasi. Ya Allah, berapa kali kok ini salah sebut mulu kau. Membuktikan bahwa Allah yang kami sembah itu nyata karena Dia sudah menyatakan menyelamatkan manusia dari hukuman-hukuman yang seperti itu. Nah, di mana dijelaskan Maria selamat? Bagaimana caranya Maria selamat dari hukum rajam Yahudi? Di mana datanya? Ayatnya di mana? Buktinya itu kan dia sampai melahirkan itu dia sehat. Iya, buktinya di mana? Di ayat mana? Coba aku buka di sini. Di dalam kitab suci bahwa dia sampai melahirkan tidak ada di hukum rajam. Nggak tertulis di Bible. Nggak tertulis itu kan sudah tertulis kalau dia oke. Kalau oke, sebentar.
Kalau tidak tertulis, bagaimana kau bisa tahu dan meyakini Maria selamat dari hukum rajam Yahudi? Dari mana kau tahu? Dari cerita para rasul itulah yang ada di dalam kitab. Cerita para rasul? Bahwa dia melahirkan sampai dia Cerita para rasul di mana bang tertulisnya bang? Itu. Sebentar. Cerita para rasul itu di mana bang abang baca? Di Bible? Kan sudah jelas dari para rasul seperti Yohanes, Iya. Markus, Lukas, dan Abang ketemu para rasul itu ceritakan ke abang. Abang ketemu dengan para rasul itu, dia ceritakan ke abang begitu? Bukan saya ketemu, terus kitabnya yang saya baca sehingga kitab apa? saya. Tadi kau bilang nggak tertulis, sekarang kau bilang tertulis oleh para rasul. Gimana? Yang mana yang benar ini? Yaitu tertulis dalam kitabnya para rasul, itulah yang saya baca. Oke, tertulis dalam kitabnya para rasul, Maria selamat dari hukum rajam Yahudi. Di mana bang? Sebutkan ayatnya bang. Di pasal berapa, ayat berapa? Nah, kalau kamu mau suruh menyebutkan pasalnya, saya tidak bisa menyebutkan pasal-pasalnya. Para rasul itu benar kan teman-teman kan? Benar kan aku bilang kan? Benar nggak yang aku bilang tadi teman-teman? Yang aku bernarasi tadi benar nggak? Kalau kalian mau bukti kelongoran dan asal bunyinya orang-orang Kristen, kalian masuk di roomnya Bang Faruk ini. Kalau kalian mau lihat bukti bagaimana ketegasan dan prinsip yang kuat dari seorang muslim berbicara dengan data, dengan dalil, dengan ilmu, kalian masuk di sini. Kalian akan dapatkan bukti-bukti yang aku sebutkan tadi. Benar kan? Dia botol dia bilang nggak tertulis. Setelah itu dia bilang disebutkan oleh para rasul. Kutanya dia di kitab para rasul itu, kisah para rasul itu di mana? Di pasal berapa, ayat berapa? Dia bilang apa? Saya tidak bisa menyebutkan tentang pasalnya ayat. Terus gimana, dari mana kau baca? Ketok juga palamu lama-lama ya. Bikin emosi aja kau ya lama-lama ya. Aku nih lagi baik-baik aku nih. Atau gini Bang Dio, Bang Pria Tampan, coba diuji dia, tanya sama dia. Surat Bible itu yang menceritakan kelahiran Yesus itu, surat-surat apa saja coba? Bisa nggak dijawab? Silakan Bang Bocah. Surat-surat apa aja? Aku catat. Satu, surat apa? Kita membaca kitab Injil, 4 kitab Injil itu Bang, itu sangat menjelaskan. Oke, 4 kitab Injil. Injil yang pertama Matius. Oke, Matius. Matius ayat berapa Bang? Markus, Lukas, Yohanes. Matius pasal berapa, ayat berapa Bang? Ya dibaca aja Bang. Kalau kan saya sudah katakan tadi, kalau menyebutkan karena saya bukan penghafal seperti Anda. Ya nah, udahlah abang turun aja bang ya. Aduh, aku enggak mau bang, ilmuku, otakku terkontaminasi dengan ketololanmu bang. Enggak mau bang, maaf ya bang ya. Bang Pria Tampan, tadi kan udah ketahuan dia kena kolera. Jangan diajak bicara terus, nanti koleranya kumat. Nah seperti itu kan, dengan turunkan saja. Jangan-jangan dia pengidap penyakit kolera, jangan-jangan dia pengidap penyakit kolera. Jangan kolera nih orang, jangan-jangan dia ngomong sambil garuk-garuk tangannya kayaknya. Sarafnya bang, kepalanya itu udah kena kolera. Enggak, berkali-kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali aku bilang bukan kolera, korelasi, bukan kolera. Kalau kolera itu penyakit Bapak, janganlah kau sok-sok ilmiah di sini. Ya, jangan sok akademis kau di sini. Kolera itu penyakit, ya, penyakit di perut, selalu mencret. Nah, kayak kau lah itu tadi mencret kau kan. Nah, agak lain yang ditanya, lain pula. Berkali-kali loh dia ulangi kolera terus. Aku perbaiki, aku kritik, disalahkannya pula telingaku. Aduh, matilah kita. Ditanya kitabnya di mana, saya bukan penghafal pasal-pasalnya. Nah, terus kau tahu dari mana? Tolonglah, janganlah kalian itu bawa penyakit TOLOL itu di sini, jangan. Itu ingat ya teman-temannya. Teman-teman Kristen ini punya penyakit nama virusnya TOLOL. Ya, penyakit T0L0L. Nah, itu. Jadi jangan dibawa sini. Kami nggak mau terkontaminasi dengan penyakit itu, ya. Nah,
Ya, BOTOL itu bagian dari varian penyakit itu, Bang. Tapi asalnya pakai T ya, penyakit TOLOL, variannya pakai BOTOL. Ya. Tuh, ya. Yang mau naik diskusi pakai data. Janganlah asal bunyi aja kalian di sini. Aduh. Apa yang ditanya entah apa yang ditanyanya. Entah apa dijawabnya. Benar kan aku bilang tadi kan? Baru aja aku bilang. Benar, terbukti, Masya Allah, luar biasa. Allah itu maha adil, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang sama kita nih, Bang. Baru aja kita ngomong, benar-benar Allah buktikan. Lain yang aku tanya, lain pula dijawabnya. Pelan-pelannya aku tanya itu, udah pelan-pelan sekali aku tanya itu, pakai bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, ya kan? Masih aja. Ketika kita berbicara, orang tidur dengan nyaman kan, kita bisa juga membuat tidurnya nyaman. Nah, ini rezeki juga bagi kita. Jadi gitu ya Nuraya dan Kucangnya, orang yang masih beragama berarti dia masih memerlukan tuntunan. Nah, berarti belum lulus, belum tahu dia yang mana. Ngomong apa? Kok ngomong gue aja bertabur? Loh, ya udah kita bahas apa? Bahas asmara, bahas makanan. Kami mau bahas lintas agama. Kau nggak di sini tempatnya. Kemarin aja kawan di ya. Kau baru datang langsung nyela ini. Ya, memang aku baru datang, tapi aku bisa campakkan kau. Kalau nggak bisa bahas lintas agama, keluar dari sini. Kami nggak mau bahas tentang bahasa agama dari tadi. Kan kau dengar kan aku bilang barusan bahasa Bang agama. Andi dia boleh bicara. Dia orang lama di sini. Orang lama. Oh, terus kalau orang lama, kalau kau nggak mampu membahas tentang lintas agama, kami mau bahasnya keimanan. Kalau kau nggak bisa, nggak ngerti, keluar. Ya udah, ayo kita bahas keimanan. Kau mau bahas Silakan. apa? Ayo apa kita bahas. imanmu terhadap ketuhanan yang mana? Jelas. Apa? Keimananmu terhadap ketuhanan yang mana? Jelaskan. Tuhanku Google. Ada Tuhan Google yang nyimak, ada nggak yang tahu Tuhan Google? Ya, kita Nyembah manusia berhala kan gitu. Tuhan. Kami membahas lintas ketuhanan, bukan berhalaan. Kok berhala gitu? Emang berhala itu apa rupanya? Jangan-jangan yang berhala itu berkuanggap Tuhan. Yang kita bahas makanya Tuhanmu kok berarti salah. Kau nyembah berhala, kau kayaknya bilang. Kok berhala aku bilang. Jangan bahas tentang keimanan terhadap berhala, enggak. Itu tentang penyesatan, kesesatan. Enggak di sini ruangnya. Sesat. Jangan kau merasa kau paling benar. Memang aku benar saat ini. Kau yang paling goblok sekarang. Karena kau nggak ngerti kau ada di mana, sedang ngapain, apa yang dibahas. Kau mau mengganggu ruang diskusi, cuman mau buang-buang waktu kami gitu kan? Orang yang beriman itu seharusnya tidak menganggap perlu ada di sini. Nggak ada iman kalau orang nggak tahu siapa Tuhannya. Apa iman apa? Macam kau aja tangan kanan Tuhan. Ya kan? Memang saat ini kami diperintahkan sang Maha Pencipta dalam Tuhan atau Al-Quran, tidak? kami tangan kanannya. Kalau kau tidak perlu, Kau bisa apa? Kami punya perintahnya dalam Quran. Kau punya apa? Tentang Tuhan bejo. Jangan sok tahu tentang Tuhan. Kami sangat tahu karena kau tidak tahu apa-apa. Kami sangat tahu. Kalau Tuhan ku Google, kenapa? Ngapain kau di sini mengganggu orang diskusi lintas agama, membuang waktu kami aja? Buat apa? Siapa yang bayar kau supaya mengganggu kami diskusi di sini? Dibayar orang kau sini? Berapa kau dibayar? Kepalamu mau dibayar berapa, Andi Arya? Urunkan aja lah. Gak manfaat orang kayak gitu. Malas aku. Kafir binatang itu. Memang. Kayak gitu, itu yang binatang asli. Sibuk aja diminta naik. Gak usah lah. Assalamualaikum. Nak naik, nak apa kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau saya pikir percuma tadi ngalurnya itu bicara dengan orang yang tidak punya akal. Bahkan kalau menurut saya dia itu lebih hina daripada binatang. Tak usah dilayani orang kayak begitu. Sependapat. Tidak ada artinya dia hidup.
Kor-kor lagi dia di bawah. Dia bilang takut dibongkar. Dikiranya kami ini lemari baju mau dibongkar-bongkar. Apanya yang mau dibongkar? Nah, dikiranya kita ini bang, lemari baju mau dibongkar. Iya, lah apanya yang mau dibongkar? Tahu apa kau soal agama? Kau punya agama ini tidak? Kau tuh mau cari koin naik atas sini kan, memperbanyak. Kalau nggak cari koin, cari pertemanan, ya kan? Dengan adanya kau naik atas komal sini kan, akun kau kan dipampangkan, ya kan? Jadi yang lain bisa nge-add kau jadi teman, ya, mempermudah kau jadi cari follower. Dia peniru tipu, luga, kiamat itu yang akhirnya bansos untuk dikenal, lalu bisa melakukan penghujatan nanti kemana-mana, penyesatan itu dia. Bahkan kalau dilayani orang kayak begitu lebih banyak mudaratnya. Lebih baik disingkirkan saja, suruh apa namanya, tinggal dia di hutan sama binatang itu saja. Begitu lanjut, saya mau turun. Terima kasih Bang Ucang. Mudah-mudahan sehat semua. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.